Halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldi tentunya. Kali ini kita akan membahas peluang timnas Indonesia kansnya melawan Australia di kandang Australia seperti apa sih. Ini sudut pandang dari bukan pengamat ya, ngeri sekarang kalau ngomong pengamat, dari supporter lah timnas. Harapannya tentu saja timnas Indonesia dapat meraih poin maksimal 3 poin, karena kalau misalkan kita bisa melewati Australia, maka jalan menuju ke Piala Dunia akan semakin terbuka lebar. Karena di head-to-head pertama kita bisa menahan imbang, kemudian di leg kedua bisa menang, itu sangat luar biasa. Seperti yang kita lakukan pada saat melawan Arab Saudi. Menurut saja ini peluangnya akan lebih besar. Yang jadi masalah adalah apakah kita bisa, timnas kita, menghadapi Australia dengan secara pendekatan ini sangat mepet ya. Karena saya mendapatkan kabar bahwa nanti timnas Indonesia itu baru akan berkumpul di Australia itu tanggal 16, plus pemain 3 yang baru masuk, Audero dan teman-teman itu belum pasti main. Ini yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Jadi kita tidak usah berharap terlalu banyak kepada Audero dan pemain-pemain Polopesi yang lainnya, karena sebab melawan Australia dan melawan Bahrain itu dikabarkan juga belum tentu main. Jadi kita berfokus kepada pemain-pemain yang sudah 27 pemain pertama yang sudah ditunjuk oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi laga Australia dan juga melawan Bahrain. Kabar bagusnya adalah kabarnya Kevin Lee juga berangkat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi untuk melawan Australia ini kita mungkin secara semangat sangat semangat untuk bisa mengalahkan Australia di kandang. Tapi kita harus ingat, waktu kita main di kandang kita itu kita tidak bisa menguasai bola. Jadi ini akan menjadi momok buat timnas Indonesia nantinya di sana. Apakah timnas Indonesia bisa bermain kolektif? Arab Saudi lakukan melawan Australia, menahan imbang 0-0. Jika timnas Indonesia bisa konsensus seperti itu, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bukan hanya menahan imbang, tapi juga bisa meraih kemenangan di sana. Karena penentuannya menurut saya di sini. Kemudian untuk Patrick Kluivert juga sebagai pelatih timnas, kalau misalkan saya sebagai Patrick Kluivert, itu saya akan ambil resiko apapun untuk bisa setidaknya kita bisa bermain imbang melawan Australia. Karena jika kalah, tentu saja ini akan menjadi kepercayaan supporter kepada Patrick Kluivert itu menurun. Maksudnya baru masuk sebagai pelatih tapi mendapatkan hasil yang negatif. Tentu saja Patrick Kluivert berserta tim pelatih tidak menginginkan ini. Bahkan Alex Pastur kan sudah berkata bahwa untuk melawan Australia, jika dimungkinkan bermain 9 pemain belakang akan dia lakukan. Berarti secara psikologis memang timnas Indonesia tidak ingin kehilangan poin di laga ini. Jadi kalau menurut saya, untuk sekedar timnas Indonesia bermain seri itu masih sangat terbuka lebar, 50-50. Tapi untuk meraih kemenangan kita harus berpikir ulang, karena di pertandingan pertama kita sangat kesulitan, kita sangat didominasi, notabene kita bermain di kandang. Tapi kalau kita berkaca kepada Arab Saudi, tentu saja kita bisa optimis. Arab Saudi kita bisa kalahkan di GBK, bisa kita tahan imbang di Arab Saudi, dan Arab Saudi bisa menahan Australia di kandang Australia. Bahkan Bahrain bisa mencuri kemenangan 1-0 di kandang Australia. Jadi kita berkaca kepada itu patut optimis. Tapi secara permainan kita patut khawatir, karena Australia pun menganggap partai ini adalah partai yang sangat penting, yang pastinya di Australia pun akan habis-habisan di sana. Jadi ini sangat seru sekali, sangat menarik. Jadi jangan sampai kita melewatkan laga ini. Kalau ingin lolos ke Piala Dunia, manfaatkan laga ini sebagai laga yang sangat penting atau laga final buat timnas Indonesia. Karena mungkin nanti kita melawan Bahrain, menurut saya agak sedikit lebih ringan, karena kita bermain di GBK dengan didukung oleh ribuan supporter. Kabarnya juga tiket hanya dalam waktu 1 jam sudah habis. Ini sangat luar biasa. Kita berharap yang terbaik di Australia nanti. Kemudian menghadapi Bahrain kita meraih poin lagi. Terakhir kita melawan Cina 3 poin, maka timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia secara otomatis. Itu harapan kita semua sebagai supporter ya. Jadi kita doakan saja timnas Indonesia meraih terbaik di kualifikasi ini, bisa lolos langsung ke Piala Dunia secara otomatis, tidak melalui round 4. Jadi itu menurut saya pembahasan timnas Indonesia melawan Australia, atau kansnya timnas Indonesia melawan Australia. Semoga timnas Indonesia meraih hasil yang positif. Salam timnas Indonesia.